Anak-anak, hari ini kita mau beribadah. Ayo siapkan hatimu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke, kita ambil sikap berdoa yang baik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Buat berkat-Mu, kami akan beribadah kepadamu. Mari Engkau berkati ibadah kami, biarlah ibadah ini dapat memberkati kami semua. Dan Tuhan hadir dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan dengan bersemangat ya. Kita bersukacita bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Wah, anak-anak, kasih Yesus besar sekali. Yuk kita nyanyi dengan Amin. pujian yang lebih bersukacita lagi. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Mari nyanyikan pujian ini dari awal anak-anak. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Katakan lagi, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Sekali lagi. Oh Yesusku. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Semuanya bersukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Sebai, Sebai, kamu kenapa? Kok sedih banget? Nggak biasanya deh kamu kayak gini. Lihat mama, kamu kenapa? Ayo cerita sama mama, jangan diem aja. Sebai kenapa? Kok kamu begitu sedih sih? Mantap.
Sehat ya. Emang udah sehat? Beneran? Udah sehat? Kan sakit lagi? Makanya olahraga dong, olahraga. Bisa bulu tangkis nggak? Bulu tangkis ini? Iya, tangkis nih. Apa bulu tangkis? Iya. Itu mau bola gol. Tolong dia. Ayo olahraga. Kamu ke sebelah sana. Jangan sabar dulu dong, sabar dulu dong. Orang sakit, hati-hati lewat di orang sehat. Kalau mas untung lagi ini orang. Aku nggak sembuh. Aduh, Pak, Pak. Jalan yuk, jalan yuk, jalan yuk. Kenapa kalian juga kayak gitu? Wah, Kenapa? Nilainya berapa sih? aduh. Saya dapat 30. Saya 20 loh. Hah, dan lu masih bagus. Berapa? Aku nol. Ya ampun. Bener nih. Kayak aku denger kan. Sebaiknya kenapa sebay? Anak lemah tuh yang kita kemarin. Masih sakit, masih sakit. Bukan masih sakit. Dia dapat nilai 100. Oh, Iya. Bayangin aja suka sakit-sakitan tapi dapat nilai 100. Kita yang rajin, yang sehat, yang suka olahraga? yang suka olahraga. Saya sih dengar-dengar dia suka ke gereja, suka berdoa. Iya. Oh ya? Nggak kayak kita, aduh suka bolos. Aduh gimana? Aduh, Kita bukan suka bolos. Cuma suka itu aja, main di warnet. iya. Kita suka seneng dia kali. Iya kali ya. Ah, enggak kok. Dia sih yang suka seneng, kita mah enggak ya. Kita enggak, iya. Kalau saya mah sama-sama kita temenan, terus sekarang enggak gitu. Kan bilangnya aja lah, jangan temenan. Aku pulang duluan ya. Pulang, Baik, udah, dah, udah. semuanya, baik. Anak-anakku, Tante Yesi rindu pada hari ini mengajak anak-anak untuk memberikan hati kalian, untuk memberi hidup kalian. Mari mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Mari mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Supaya anak-anak belajar bagaimana melayani Tuhan Yesus. Mari nyanyikan pujian ini anak-anak. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more. Giving you my life and all. You died for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you. I love you, Jesus. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. Grow up loving you. Mari katakan lagi, I love you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus.
never forget, never forget. Grow up loving you. Never forget, never forget. Grow up loving you. Anak-anak, mari angkat kedua tanganmu. Mari kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan Amin. firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah sayang kepada kami dan Engkau sudah menyelamatkan Amin, setiap hidup Tuhan. kami. Hari ini kami mau diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi Om Hendra yang akan menyampaikan firman Amin, Allah, dan urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai anak-anak yang dicintai Tuhan. Hari ini kalian yang sedang nonton PC Club akan diberkati oleh cerita firman Tuhan yang luar biasa. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang akan mengubah hidupmu kalau engkau tahu tokoh itu, sebab di dalamnya ada Tuhan yang menolong. Mari kita dengar bersama-sama. Namanya Yabes. Ingat ya. Namanya Yabes. Oke, 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Punya Alkitab kan? 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Di sana adik-adik akan mendapatkan atau mengenal satu tokoh yang namanya Yabes. Yabes ini artinya kesakitan. Dikasih nama sama mamanya kesakitan. Ada yang namanya kesakitan? Enggak ada ya. Yabes ini dikasih nama kesakitan. Karena mungkin waktu mamanya melahirkan Yabes, ada kesakitan yang amat sangat. Sehingga kesakitan kasih nama ke anak itu. Maksud Om Hendra, dikasih namalah Yabes yang artinya kesakitan. Nggak ada yang mau tentang itu. Anak-anak nggak suka dikasih nama begitu. Coba bayangkan kalau Yabes berjalan kemana-mana dipanggil orang sakit. Kasihan. Tapi ya itulah Yabes. Yabes hidup di era di mana orang Israel baru pulang dari pembuangan. Ya, dulu mereka kalah perang. Dijajah, dibawa ke negeri Babel. Tapi hari itu Tuhan pulangkan mereka, dan Yabes hidup di era orang baru pulang perang. Tahulah kalau orang baru pulang, baru kalah, baru dibawa dari pembuangan kembali ke tempat mereka. Mungkin waktu itu tempat tinggal Yabes nggak sebagus tempat tinggal kita. Kotanya mungkin seperti ini. Atau dia nggak punya kamar sebagus kamar adik-adik. Mungkin kamarnya cuman seperti ini. Atau jangan-jangan cuman seperti ini. Tidak semewah ini. Yabes nggak seperti orang pada umumnya. Dia tidak punya fasilitas yang baik untuk menunjang masa depannya. Misalnya kalau dia ingin jadi pemain bola, dia ingin latihan main bola, dia nggak punya sepatu yang bagus seperti ini. Jangan-jangan sepatunya cuma seperti ini. Kalau dia ingin jadi orang kantoran kelak, dia harus banyak belajar. Dia harus belajar dengan fasilitas yang baik. Mungkin saja dia punya meja belajarnya cuma segini. Dia nggak punya meja belajar sebagus adik-adik di rumah.
Si Yabes nggak punya fasilitas penunjang untuk masa depannya. Jangan-jangan seragamnya juga nggak bagus. Atau mungkin kalau dia ke sekolah nggak diantar sama mama papa. Dia jalan kaki kali. Karena fasilitas di zaman itu nggak kuat untuk menunjang masa depannya. Orang baru kalah perang, dijajah di negeri orang, terus dipulangkan. Nah, si Yabes ada di situ. Beberapa dari anak-anak Tuhan sekarang akan menyerah kalau keadaannya seperti itu. Lihat dia belajar di rumah, dia nggak bisa ke sekolah, terbatas, apalagi zaman sekarang ada COVID-19. Dia daring, dia malas memikirkan apakah benar saya mau jadi orang hebat di masa yang akan datang, karena fasilitasnya nggak menopang, nggak menunjang, dia nggak bisa datang ke sekolah, dia nggak bisa latihan bola kalau dia mau jadi pemain bola, dia nggak bisa kemana-mana. Tapi ada satu hal yang menarik yang Om Hendra bilang tadi, mau mengubah keadaan banyak orang. Contohnya Yabes. Yabes memang nggak punya banyak hal. Tidak banyak fasilitas yang menopang dia. Bahkan keluarganya menamakan dia sakit. Tapi Yabes punya Tuhan. Di sementara banyak orang tidak berdoa dan pasrah saja, tidak berpikir tentang masa depan, tapi Yabes bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau memberkati aku dengan melimpah. Tuhan, kiranya Engkau menghindarkan aku dari kesakitan. Tuhan, perluas daerahku. Itulah Yabes. Yabes melihat ada satu sosok yang memperhatikan dia. Ada satu yang memperhatikan dia. Ada satu yang bisa menolong dia. Siapa itu? Itu Tuhan kita. Tuhan saya, Tuhan Yabes, dan Tuhan anak-anak semua. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita mungkin nggak punya banyak hal, tapi kita punya Tuhan yang mampu menolong kita. Hari ini, tutup matamu, kita akan berdoa kepada Tuhan. Meskipun ada banyak hal yang membuat engkau bahkan tidak berpikir bahwa engkau akan jadi orang hebat di hari-hari yang akan datang. Tapi kalau engkau berdoa dan Tuhan jawab doamu, engkau diberkati Tuhan. Sama seperti Yabes. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Haleluya. Coba tutup matamu adik-adik, anak-anak di rumah. Tutup matamu waktu engkau nonton ini. Coba kasih waktu sedikit, sekali lagi tutup matamu. Om Hendra hitung sampai 3, engkau tutup matamu. 1, 2, 3. Dengarkan Om Hendra mau ngomong. Dengarkan Om Hendra mau bicara. Engkau ada dalam keterbatasan.
nggak bisa ke sekolah karena COVID-19. Engkau ada dalam keterbatasan, tidak bisa punya tempat belajar yang baik untuk belajar supaya masa depanmu, supaya nilai-nilaimu baik untuk masa depanmu. Engkau nggak punya banyak materi, uang atau apapun. Bahkan orang tua mungkin tidak mendukungmu. Tapi hari ini Tuhan melihatmu kalau engkau berdoa kepada Tuhan. Allah memperhatikanmu. Puji Tuhan kalau engkau punya fasilitas itu. Puji Tuhan kalau engkau punya meja belajar yang baik, seragam yang bagus, uang untuk bayar sekolah, sepatu untuk main bola. Puji Tuhan engkau punya tempat tidur yang baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau Tuhan turun dan menolongmu supaya masa depanmu baik. Tuhan memperhatikan kita kalau engkau berdoa kepada Tuhan. Sebab itu taruh tanganmu di dada dan bilang sama Tuhan. Kasih tahu, kita nyanyi sama Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Haleluya. Tutup matamu dan nyanyi pujian ini. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Percaya, katakan, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Sama-sama bilang, Yesus mengasihi aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Lagi bilang, Yesus mengasihi. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Kalau engkau takut atau engkau tidak sedang berpikir tentang masa depanmu, bodoh amat, yang penting main, yang penting main, yang penting happy. Hari ini Om Hendra mau kasih tahu, masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Dia peduli terhadapmu. Mulai sekarang, mari usahakan masa depanmu dan tetap berdoa. Tutup matamu. Tuhan Yesus, hari ini ada anak-anak yang sedang menonton video ini. Dan mereka sedang berdoa. Dan mereka mau katakan kepada Tuhan bahwa masa depan mereka, kelak nanti mereka akan jadi orang-orang yang hebat bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menolong. Haleluya, haleluya. Kami serahkan anak-anak Tuhan yang sedang menonton ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa depan kami dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yeay. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang sekali udah selesai ibadah ya Om ya. Luar biasa Om. Luar biasa. Yeay. Oke adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati ya. Ya enggak Om, diberkati enggak? Pastinya Om. Dramanya bagus enggak? Luar biasa, Khotbahnya keren. bagus nggak? Mantap pokoknya. Mantap. Apalagi Luar biasa. konten channel PC Clubnya mantap ya. Iya, mantap banget. Jangan lupa ditonton ya. Terus Di dikasih channel apa, Om? YouTube PC Club. Channel YouTube. Terus diapain Om?
di like, subscribe, dan juga kasih komen-komen yang Iya. baik. Ya. Oke. Oke. Dadah Om, dadah Om. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.